Oke. Karena yang nanti akan kita tampilkan ada beberapa kolaborasi-kolaborasi yang kita buat spesial di sini, khusus untuk di sini. Kayak kolaborasi Topati Orkestra dengan Andin dan Sheila Majid itu juga satu project khusus yang kita buat di sini. Yap. Kemudian ada kolaborasi dari tadi Kain Art sama Gemanusa Project, itu Oke. juga mereka buat karya khusus untuk ditampilkan di sini. Jadi ini yang jadikan event ini eksotis. Eksotis, Jadi ya, kita juga bisa mengkombinasikan gimana eksotisme dari Labuan Bajo, juga gimana kita dari kebudayaannya, nggak cuma dari alamnya aja, kita explore dan kita gabungkan dengan satu kemasan yang eksotis juga. Yaitu tadi ini harus bisa menjadi bagian dari masyarakat di Labuan Bajo sebenarnya event ini. Karena event ini bukan punya kami yang mengerjakan ini, tapi ini punya masyarakat di sini. Halo semua, kembali lagi bersama saya Gikarno, dan di episode kali ini saya mau ngobrol dengan Kakak Bagas, Project Director International Golomori Jazz 2025, langsung di Golomorinya. Please welcome Kakak Bagas. Selamat sore. Gimana kabarnya Kakak? Alhamdulillah baik. Baru Terima kasih landing banyak. langsung kita nih. Ya, ini langsung di Golomori. Iya. Jadi, suasananya agak beda ya. Hari baru landing jadi kakak ya. Baru landing langsung sini. Dan gimana Labuan Bajo? Ya ini udah saya mungkin lebih dari 4 kali sih saya ke sini. Oh ya. Karena kan sejatinya acara ini harusnya tahun lalu, akhir tahun lalu kan, November. Benar, ya. Terus karena harus ditunda, ya baru 12 April ini kita bisa selenggarakan lah. Iya, finally kita bisa bikin. Dan kita sebagai Bajo Talk terima kasih sekali karena kakak bisa menyempatkan waktu untuk Sama-sama. sharing. Tapi sebelumnya boleh menyapa seluruh masyarakat Labuan Bajo, teman-teman yang akan hadir di tanggal 12 April nanti. Ya, jangan lupa saksikan nanti tanggal 12 April hari Sabtu, kita mulai jam 3, ada International Golomori Jazz di Golomori Convention Center. Jangan lupa datang. Oke, itu dia. Kemarin saya coba baca kan, saya selalu tracking ke websitenya juga, di media sosialnya juga. Ada satu hal yang saya baca itu, International Golomori Jazz 2025 ini membawa semangat kebangkitan dari Timur Indonesia. Kira-kira bisa ceritain gimana idenya? Akhirnya bisa bikin jazz di Labuan Bajo, di Golomori lagi. Golomori, saya boleh tahu kayak story di baliknya gitu. Jadi sebetulnya acara ini kami berpartner dengan grup dari Injourney, yaitu ITDC, Injourney Tourism Development Corporation, yang memang mereka yang punya area GMCC ini, Golomori Convention Center. Dan awalnya mereka hadir di event kami, Jazz Gunung Bromo, di 2 tahun yang lalu. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya kita sepakat, kita coba bikin satu event jazz di lokasi yang unik, seperti yang kita sudah selama ini selenggarakan di Bromo, tapi ini kita di Golomori. Karena kan setahu saya juga Golomori itu artinya juga gunung Tuhan ya, atau bukit Tuhan. Jadi ini masih jazz gunung nih, judulnya jazz gunung Tuhan berarti kan gitu. Jadi ternyata tempatnya luar biasa. Kita survei di 2 tahun yang lalu kemari, dan ini satu kesempatan yang baik sih sebenarnya buat kami secara penyelenggara, dan juga rasanya belum pernah ada event seperti ini di sini. Jadi bisa jadi ini yang pertama kali, dan mudah-mudahan bukan yang terakhir kali gitu. Benar, sebenarnya itu harapan kita sih. Banyak event-event yang diselenggarakan Labuan Bajo dan banyak dampaknya juga kepada semua masyarakat. Para kita juga akhirnya kita bisa buat podcast langsung dengan ketua director projectnya gini. Tapi saya pikir ini sebuah keunikan ya sebenarnya, bisa bikin jazz tempatnya di Golomori. Dan tapi kalau dilihat dari tempatnya dan juga aksesnya, saya pikir ini cukup jauh dari pusat kota ya. Tapi apakah ini sebuah tantangan gitu buat teman-teman? Iya. Kalau sebetulnya ya, kalau dari secara akses dan jarak, buat kami ini sebenarnya deket banget ya. Oh ya. Buat kami yang mungkin terbiasa di Pulau Jawa atau apa, buat kami ini jaraknya
sebenarnya sangat-sangat accessible gitu, dan aksesnya sangat bagus, jalannya bagus, pemandangan kesininya juga luar biasa. Jadi buat kami ini sebenarnya nggak jauh ya, malah deket banget. Kita cuman mungkin nggak lebih dari berapa, 30 menit ya dari pusat kota gitu ya. Sampai ke Golomori sini, dan tantangannya justru bagaimana kita bisa menghadirkan tata suara dan tata cahaya yang baik di sini. Karena beberapa memang equipment sound system tuh kita bawa dari Jawa gitu. Itu sih lebih ke situnya. Tapi kalau dari tempatnya, rasanya kalau dari kota Labuan Bajo ke mari, aduh deket banget sih. Buat kami ya. Ya plus lagi pemandangannya. Itu dia nggak bisa terbayarkan gitu. Maksudnya dengan jarak segitu dapat pemandangan yang luar biasa kayak gitu, menurut saya sebagai penyelenggara aja ini merasa dimanjakan gitu dengan view-view yang sekarang yang ada di sini gitu. Jadi rasanya sangat disayangkan kalau nggak datang gitu. Benar, apalagi nanti kan di sore hari ya, dari mulai jam 3 sunsetnya dapat, jadi pemandangan pas ke Golomorinya dari Laba juga keren gitu. Saya dengar juga bahwa memang kalau untuk jazz sendiri ini bukan apa ya, seperti kakak bilang tadi di Bromo juga sebelum-sebelumnya juga bikin event untuk musik jazz juga. Tapi kalau dari peminatnya so far tuh gimana sih? Saya kurang tahu ya kalau yang di daerah saya di sini sih minatnya ke jazz. Tapi nanti tuh yang hadir itu gimana? Sebetulnya jazz itu ya cuma salah satu jenis musik ya, genre musik, dan menurut saya jazz itu terbuka banget. Artinya kita gabungkan dengan jenis musik yang lainnya itu nyambung gitu. Nah contohnya yang nanti kan kita membawa ada Tohpati Orkestra yang akan mengiringi Andin dan Sheila Majid. Itu juga Tohpati sebagai ranger juga seorang musisi gitaris jazz yang sudah ya berpuluh tahun ya berkarir di industri musik di Indonesia gitu. Dan menurut saya sih orang udah familiar ya dengan lagu-lagu jazz menurut saya. Jadi mungkin memang tajuknya jazz, tapi secara prinsip jazz itu satu jenis musik yang terbuka. Jadi mau digabungkan dengan musik apapun masuk sih. Gitu. Jadi itu sih kenapa alasannya kita pilih jazz. Gitu. Dan so far sambutannya juga cukup menarik gitu, cukup bagus. Pertama kita juga punya harga tiket yang tidak mahal, khususnya untuk teman-teman di NTT gitu ya. Kita punya promo-promo khusus untuk teman-teman yang ada di sini, dan kapan lagi gitu kan kita bisa mendatangkan satu orkestra yang segitu dahsyat. Ada Malik juga nanti sebagai pembuka. Kemudian nanti ada Tate Kain Art juga, dan dari Gemanusa Project mereka akan berkolaborasi membuat karya baru di sini kita tampilkan. Menurut saya sih ini satu kesempatan yang nggak boleh dilewatin. Ya kalau saya lihatnya memang akhirnya Labuan Bajo ada event lagi sih untuk tahun ini pembukaannya. Harusnya sih banyak di tempat seperti ini. Tahun ini temanya itu jazz dari Timur eksotis. Kayaknya itu kuat banget. Sebenarnya kayak makna di balik itu. Eksotis nih bisa multitafsir sebetulnya. Eksotis tempatnya, juga masyarakatnya, dan pastinya jenis musiknya gitu. Karena yang nanti akan kita tampilkan ada beberapa kolaborasi yang kita buat spesial di sini, khusus untuk di sini. Kayak kolaborasi Tohpati Orkestra dengan Andin dan Sheila Majid itu juga satu project khusus yang kita buat di sini. Kemudian ada kolaborasi dari tadi Tate Kain Art sama Gemanusa Project, itu juga mereka buat karya khusus untuk ditampilkan di sini. Jadi ini yang menjadikan event ini eksotis. Jadi kita juga bisa mengkombinasikan gimana eksotisme dari Labuan Bajo, juga gimana kita dari kebudayaannya, nggak cuma dari alamnya aja, kita explore dan kita gabungkan dengan satu kemasan yang eksotis juga. Jadi seperti saya dengar tadi kayak kata Tate Kain Art, memang sering tampil di mana-mana, Gemanusa Project juga. Tapi di event kali ini mereka bakal bikin yang beda ya, belum pernah ditampilkan teman-teman di luar sana nonton. Dan saya lihat berarti ini adalah perpaduan juga ya antara seni musik, budaya dan pariwisata, dan juga culture kita di sini. Tapi seperti yang kakak sebutkan tadi, artis-artis besar tadi itu kayak kurasinya gimana gitu kakak, sehingga mereka akhirnya bisa menjadi line up yang akan tampil di tanggal 12. Jadi untuk secara kurasi, sebetulnya kita tuh di setiap pertunjukan dari proyek kami pertama yang kami lihat adalah lokasi dulu.
Oke. Cocoknya kita buat apa ya di sini gitu. Kemarin dengan segala apa namanya venue dan juga akses dan lain sebagainya, kita akhirnya memutuskan wah ini cocok kita bikin orkestra. Itu akhirnya siapa nih orkestra yang cocok buat di sini. Nah, akhirnya kita memilih Mas Bontot atau Mas Topati yang akan mengarrange semua musiknya gitu. Jadi terus kemudian lanjut ke siapa yang akan nyanyi dan lain sebagainya. Jadi terjadilah kurasi seperti ini. Jadi kita selalu pada saat survei itu nggak cuma survei tempat, tapi gimana sih kita bisa merasakan ya berada di sini tuh apa ya kira-kira inspirasinya. Kemudian kita akhirnya dapat semacam apa ya, ilham gitulah ya, petunjuk wah ini kayaknya bagus nih kalau kita bikin orkestra di sini karena tempatnya ini udah grande, kita kasih satu pertunjukan yang juga grande gitu. Jadi ada beberapa piece musik gitu ya yang besok kita bisa tonton bersama. Jadi matching lah ya dengan keadaan Kolombori ya. Betul, betul. Angin-angin, sunset. Betul, karena kita kan di 360 nih, 360 derajat nih kalau kita muter di rooftop di atas, view-nya dapat gunung, bukit, laut, pulau-pulau, gugusan pulau, kemudian muter lagi gunung lagi gitu. Jadi ini mereka tuh kayak apa ya, menjadi bagian dari nanti musik orkestranya juga. Oke. Yap, harusnya itu dibikin tahun lalu ya. Betul. Jadi memang kalau saya juga memang event ini juga membawa semangat solidaritas terhadap teman-teman di Rewatobi dan kayak apa boleh ceritakan kayak simbol kebangkitan. Karena saya tadi sampaikan bahwa ini adalah salah satu event apa ya kebangkitan gitu. Boleh ceritakan. Iya. Jadi pastinya kita kan nggak mau ya membuat event pada saat sebagian dari masyarakat kita sedang ada terjadi bencana gitu ya. Tapi di satu sisi event ini juga pada akhirnya akan membangkitkan pariwisata dan ekonomi di daerah ini kan. Karena coba bayangkan ketika ada event seperti ini siapa aja gitu yang terlibat. Pasti masyarakat juga yang akan apa ya mendapatkan tetesan ekonominya lah kayak gitu. Jadi bangkit ini dalam arti ya udah kita buat event ini untuk sama-sama kita menggerakkan ekonomi lagi di sini. Untuk menyambut orang untuk datang lagi di sini gitu. Jadi dengan seperti ini event menjadi salah satu apa ya ujung tombak juga untuk pariwisata pada akhirnya gitu. Jadi mudah-mudahan event ini juga bisa menjadi satu trigger gitu ya, pemantik untuk event-event lain nantinya yang bisa diselenggarakan baik di GMCC ini maupun di Labuan Bajo secara umum gitu. Dan spesifiknya itu kayak UMKM, teman-teman yang menjadi panitia, teman-teman dari kampus saya di Politeknik jadi bisa ambil bagian di sini. Dan ya suatu hal yang tidak perlu dilewatkan sih, maksudnya sangat-sangat bermanfaat. Dan juga episode ini bagus juga untuk kita bahas tentang hal ini. Kita punya kesempatan yang bagus, kita bisa ketemu Kak Bagas. Tapi saya penasaran, kalau acara ini itu yang mensponsori sehingga benar-benar kayak berani untuk bikin event sebesar ini, mendatangkan artis dan juga kakak bilang tadi banyak apa ya logistik yang datangkan dari luar, dari sini juga keterbatasan. Pastinya ini akan disupport penuh oleh ITDC ya. Jadi Journey Tourism Development Corporation, mereka lah yang juga salah satu kolaborator atau bahkan mungkin bisa dibilang organizer dari acara ini. Mereka berkolaborasi dengan kami Jazz Kuning Indonesia dan mereka juga kita saling melengkapi lah gitu ya. Karena memang nggak mudah untuk membuat event di sini. Terus terang secara logistik PR luar biasa, secara biaya juga luar biasa gitu. Tapi karena kita punya satu visi yang sama bahwa sebetulnya untuk membangun sebuah destinasi baru itu harus kita percaya bahwa salah satu ujung tombaknya adalah event. Benar. Entah itu event budaya, event musik, event apapun itu gitu. Jadi makanya ini menjadi sebuah investasi untuk kedepannya nantinya gitu. Jadi dengan adanya acara ini tadi yang sudah saya sampaikan juga ini bisa menjadi trigger pemantik untuk acara-acara lain. Jadi ekonomi kreatifnya juga berjalan di sini. Jadi seniman-seniman jadi ada punya semacam
kayak kesentil gitu ya. Ya, Wah, ini punya ada acara panggung yang seperti besar ini, lagi kan. kita harus bisa menampilkan karya-karya kita di panggung ini, panggung itu dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma hanya ekonomi UMKM atau apa yang bergerak, tapi ya dari ekonomi kreatif, mau itu dari mungkin ya kayak gini kan salah satu produk ya dari ekonomi kreatif Ya, itu ya, benar. podcast seperti ini, kemudian nanti musisi-musisi, kemudian nanti juga ada apa penari dan lain sebagainya, itu akan jadi satu rentetan ekonomi, rentetan apa ya, tetesan ekonomi gitu ya, 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 yang akan terjadi. benar-benar. Harapannya ini bisa disambut juga dengan Siap. masyarakat di sini gitu sebagai Ya, trigger, dan mudah-mudahan acara ini juga bisa disupport terus untuk nggak cuma hanya sekali ini Benar, aja. Jadi ya. pasti namanya event pertama pasti ada kekurangan lah. Benar, kita nggak mungkin apa ya langsung sempurna gitu. Tapi dengan kita berkolaborasi gitu, jadinya kita bisa tahu kekurangannya apa ya, di tahun selanjutnya kita perbaiki dan selalu menjadi lebih baik. Oke, gitu. Ya. Saya lihat ada BNI juga yang mau support dan juga Betul. Pelita Air ya. Betul. Yang support acara ini. Betul. Ya berarti ini benar-benar apa ya, multi efeknya besar sekali dan kalau saya boleh tanya, mostly yang akan hadir nanti itu yang kira-kira presentasinya yang dari lokal dan juga dari luar NCT itu berapa ya? Saya sih kalau kita lihat dari data kayaknya 50-50 ya. Oh 50 ya? Iya, jadi 50% masyarakat di sini, 50% juga tamu dari luar. Karena kan gimana pun juga kita juga butuh ya tamu yang datang ke sini untuk mengerti dan tahu, berkenalan dengan masyarakat di sini. Jadi tujuannya kan tadi ya pariwisata juga gitu. Jadi pariwisata yang seperti apa sih yang kita juga butuhkan, harus yang berkualitas, harus yang bisa punya kelas juga, dan juga kita juga nggak mungkin juga meninggalkan masyarakat yang ada di sini untuk bisa menikmati acara ini kan gitu. Makanya kalau target kami dari awal sih kami memang pengennya 50-50 gitu. Jadi emang semua harus bisa merasakan acara ini gitu. Jadi ya itu tadi, ini harus bisa menjadi bagian dari masyarakat di Labuan Bajo sebenarnya event ini. Karena event ini bukan punya kami yang mengerjakan ini, tapi ini punya masyarakat di sini. Benar-benar. Gitu. Ya maksudnya tadi kalau memang banyak yang hadir dari luar, ya itu direct benefitnya besar kan buat teman-teman. Ya UMKM lah yang awal, kemudian nanti bakal stay di akomodasi yang ada di sini, dan itu dampaknya sangat terlihat sekali. Nah dari tadi kakak sampaikan bahwa memang ini harusnya jadi event yang pertama dan kedepannya akan ada lagi. Tapi kalau strategi jangka panjangnya ini biar next year kita bikin lagi di sini, itu strateginya gimana? Atau ngelihat kedepannya gimana? Sebetulnya kami dari Jazz Gunung Indonesia di tahun ini tuh kami sudah menyelenggarakan Jazz Gunung Bromo untuk yang 17 tahun. Di tahun ini. Jadi bisa kebayang ya, 17 tahun itu bukan perjalanan yang pendek gitu. Benar. Nah, kami pengen pada saat pada semua event yang kami selenggarakan tuh bisa sustain panjang. Caranya mungkin banyak ya, tapi apa yang kami lakukan adalah kita nggak cuma hanya sustain secara penyelenggaraan acaranya aja, tapi kita gimana caranya bisa melibatkan masyarakat. Keterlibatan ini yang bisa menjadi kunci ke sustainability ya, ke keberlanjutan daripada acara ini. Kami bisa bilang 80% dari panitia kami itu adalah masyarakat di sini. Benar. Gitu. Karena nggak mungkin dong kita juga bawa semua dari kota, dari pulau lain dan lain sebagainya. Pasti secara cost juga pasti tinggi gitu ya. Jadi kita akan, makanya tadi saya bilang bahwa acara ini tuh bukan punya kami, tapi ini punya masyarakat di sini, karena itu kunci dari keberlanjutan dari sebuah acara adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi antara pihak promotor juga dengan masyarakat di sini. Di sisi lain kita juga berusaha untuk terus mengangkat green event. Jadi kita juga bagaimana kita mengurus pengelolaan sampah, kolaborasi juga dengan organisasi peduli sampah yang ada di sini dan lain sebagainya. Jadi ini juga harus, dan memang sudah menjadi komitmen kami dalam 17 tahun ini kita berjalan untuk menjalankan event ini. Gitu. Jadi kayak sebagai contoh yang paling dekat misalnya ya, kami mewajibkan semua panitia itu bawa botol minum sendiri misalnya. Kita sediakan refill center gitu ya. Jadi kita punya beberapa water station itu untuk mereka bisa isi botol minumnya mereka. Jadi kita udah nggak lagi banyak botol-botol plastik dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh, dan ada beberapa nanti bisa dicek lah. Mensaksikan pada saat bagaimana kita bisa mengelola ini. Benar, saya
kemarin sempat sekilas lihat, dia kan kolaborasi dengan Todo Chama ya kalau tidak Iya, salah, betul. kan untuk lakukan apa ya gerakan-gerakan seperti yang tadi Betul. kakak sampaikan. Oke, kayaknya kita apa ya, mungkin kakak ada hal-hal yang boleh disampaikan juga pada semua masyarakat Labuan Bajo. Iya, seperti sih tadi udah saya sampaikan Iya. ya mayoritas, tapi yang jelas kami mohon dukungan atas acara ini, atas selenggaranya acara ini. Pastinya di penyelenggaraan yang perdana ini pasti masih banyak kekurangan sana sini lah, tapi dari situlah kami butuh masukan nantinya seperti apa sih yang diminati oleh masyarakat di sini. Mudah-mudahan ke depan nanti kami bisa juga menyelenggarakan acara nggak hanya di sini saja, tapi di beberapa tempat lainnya di Flores atau NTT dan lain sebagainya. Jadi semangatnya adalah kolaborasi dan gimana cara kita bisa sama-sama membangun sebuah ekosistem yang positif untuk masyarakat di sini, dan juga gimana caranya event-event yang nanti akan diselenggarakan juga bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Itu aja sih. Oke. Thank you Kakak Bagas. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya di Bajo Talk Podcast, dan ya jangan lupa teman-teman untuk hadir di tanggal 12 itu. Ya. Jangan sampai Anda sudah beli tiket tapi lupa hadir, agak capek juga ya. Dan jangan lupa bawa tumbler sendiri. Betul, itu juga penting. Tumbler sendiri. Oke, thank you so much Kakak. Sama-sama. Sampai jumpa di next episode bersama Bajo Talk Podcast.